kita seringkali ngerasa kerjaan dia cuma satu, source of income cuma satu, which is yang paling banyak orang kenal namanya sweat income. Ya, lo mesti bersusah payah, keringetan. In my case, literally keringetan turun ke lapangan, naik alat berat. Dan itu lo digaji berdasarkan dari jumlah waktu yang lo masukin ke dalam pekerjaan lo, right? Anggap deh lo asumsi lo bekerja di perusahaan yang udah super nice deh, lo pokoknya 8 jam sehari, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang gitu ya. Kali 5 hari seminggu, ya 40 jam. Very ideal. Terus digaji 10 juta. Pernah ngitung nggak? 10 juta itu kalau lo bagi ya ke dalam jam lo sebulan, berarti 40 jam seminggu kali 4 minggu, total 160 jam. Per jam lo berapa kira-kira? Don't ask me math, man. Don't ask me math. Kita keluarin angkanya ya. Itu roughly sekitar 60 ribuan per jam. Nah, sweat income tuh terbatas menurut gue. Unless lo bener-bener fokus naikin terus karir lo. Tapi kalau lo naikin karir lo, that's still a sweat. Still a sweat. Oke. Kenapa? Karena responsibility lo tambah. Iya. Gitu. Jamnya masih sama. You're just increasing your responsibility. Exactly. Dan lu bisa jadi bahkan even more stressful karena lu mesti take on so many more things on your shoulder gitu. Nah, jadi itu yang pertama menurut gue yang kita perlu coba untuk cari alternatifnya. Apalagi untuk mencapai posisi-posisi puncak di perusahaan. Hampir semua perusahaan kan bentuknya piramid ya. Yang di atas CEO cuma satu, nggak bisa CEO 20 kan? Right? So susah tuh persaingannya untuk menuju ke sana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang sebenarnya gue suka banget, namanya itu profit income. Why is it profit income? Basically lu punya sebuah produk, terserah ataupun jasa, yang intinya lu tinggal produksi berkali-kali, replicate berkali-kali, sehingga nggak perlu lu masukin jamnya lu lagi ke sana, dia bisa ngejual dengan sendirinya. Gitu. Produk yang mudah di scale menurut gue adalah produk-produk yang digital. Misalnya, Iyas is very good with podcasting. Tiba-tiba dia pulang, gue bikin ebook tentang podcast. How to start podcast one-on-one, gitu kan. Lu tulis 50 halaman, terus jual. 50.000 deh. You only create that product once, and then your audience mungkin ada berapa puluh ribu. Tinggal lu kaliin sama 50.000-nya, berapa banyak yang beli. Berarti with, tadi apa, profit income, if we look at the pandemic from 2020 misalnya, kalau sweat income itu pekerjaan tetap mereka, profit income itu bisa dibilang mereka jualan kopi di rumah atau enggak? Karena itu mereka harus bikin setiap hari. Nah, menurut gua jualan kopi itu masih punya celah untuk dibikin jadi profit income. Kenapa? Lu bisa bikin in bulk kan. Nah, kan kopi ada kopi literan tuh. Berarti itu termasuk profit income. Menurut gua masih bisa masuk, right? Lu juga punya opsi, kalau gua saranin sih kalau bisa, bukan produk yang seperti full, karena shelf life-nya pendek kan. Kalau lu bikin in bulk pun, kalau lu tahan seminggu tuh habis itu rusak, nanti jadi banyak isu. Carilah produk-produk yang everlasting, repeat order. Contohnya apa? Skincare. Bulan ini habis, bulan depan beli lagi gitu kan. Dan itu yang produksi bukan lu bisa cari third party yang bisa memproduksi. You make it once, they replicate, dan jadilah profit income. Atau kalau misalkan lu nggak mau ngambil risk yang sebesar itu, banyak orang yang mau menerima reseller, banyak orang yang mau menerima dropship, gitu. Nah, jadi itu opsi yang bisa banget dipakai. Gue punya teman-teman yang menjadi reseller bakmi frozen. Jadi dia nggak bikin bakminya, dia cuman menjadi hub, punya freezer di rumah dia, nampung bakmi brand tertentu, terus dia WA-in ke teman-temannya dia semua, family dia semua, hari ini udah restock ya bakmi frozennya ya, siapa yang mau gue bisa kirim gitu kan. Itu aja sebulan dia nggak cuman modal nge-WA-in, bakminya orang lain yang bikin, 3 to 5 million. Now that's profit income. That's profit income. Gitu. Oke. Step ketiga? Nah, mungkin salah satu yang beken di anak-anak millennials, tapi secara mereka nggak nyadar. Namanya adalah interest income. Right? Interest income ini maksudnya apa, Rob? Apakah gua menjadi rentenir? Kayak di zaman dulu gitu ya. Sebenarnya nggak juga. Interest income itu basically lu dapat income dari bunga. Oke, sekarang gini. Lo nabung ya, lo dapat bunga. Sebenarnya lo juga minjemin duit ke bank. Kenapa? Duit lo ditaruh di bank, habis itu bank ngapain? Dia ambil, pinjemin lagi orang kan.
Bedanya adalah dia kasih lu 3% per tahun karena lu tabungan biasa, orang yang dipinjemin dikasih 8%. 8%. Jadi dia ada cuan 5% di tengah-tengah nih. Right? Yeah. Nah, banknya dapat interest income dari minjemin ke orang, lu dapat interest income dari minjemin duit lu ke bank. Nah, that's interest income. Gitu. Yang sering kita nggak nyadar. Cuman kalau kita taruh di rekening biasa aja, 3% per tahun, 2% per tahun, itu kalah sama inflasi. Yes. Gone. Basically ya flatten out lah, karena harga barang-barang ikut naik gitu. Yeah. Makanya lo perlu cari source of interest income yang lain. Yang sekarang lagi rame ada P2P. It's basically peer-to-peer lending. Ini kayak menjembatani orang yang butuh duit dan orang yang punya duit langsung connect via aplikasi. Nah, itu ada possibility lu bisa dapat return di atas 10%. Nah, itu menurut gua. Sama, lu juga nggak perlu kerja lebih. Gitu. Iya, karena lu minjemin duit doang. Lu minjemin duit aja, gitu, right? Kemudian ada lagi yang namanya dividend income. Dividend income itu in a nutshell itu penghasilan lu dapatkan dari dividen atau bagi hasil karena lu memiliki porsi saham di sebuah perusahaan. Right? Dan ini nggak berarti harus perusahaan yang terbuka, ini opsinya ada dua. Teman-teman bisa ngambil perusahaan yang available di IHSG gitu ya, di IDX ada 600 perusahaan yang lo bisa invest secara terbuka. Ada lagi private companies, pribadi punya teman gitu ya. Jangan terlalu overthink ya, private company sebenarnya kayak wih wah banget gitu ya. No, ini perusahaan bakmi yang tadi yang teman lo punya. Lo bisa masukin, bro, lo butuh duit berapa buat jalan di tiap tahun? 1 M. Oke, gue chip in 200 juta, jadi gue dapat 20% dari ownership ya. Nanti setiap tahun cuannya berapa, bagi 20%-nya ke gua karena gua sebagai part of owner. Nah, jadi itu juga sebenarnya menurut gua caranya kita untuk mendapatkan additional income lagi gitu. Nah, tapi gua pengen mengangkat satu hal yang menurut gua jarang dilihat, which is memiliki dividen di perusahaan publik. Karena perusahaan private lu susah nyarinya, belum tentu dia butuh duit lo. Terus lu gimana mantaunya, gimana kontrolnya gitu kan? Yeah, because you're not there, it's not your business. Exactly, gitu. Nah, kalau di perusahaan publik, mereka kan mengeluarkan laporan keuangannya setiap 3 bulan, sehingga lu bisa nge-review dari situ dan di audit juga. Nah, terus kalau lu buka bursa efek, itu ada list namanya list 20 atau 30 perusahaan yang high dividend. Jadi yieldnya tuh sekian persen cukup tinggi setiap tahun. Jadi kalau lu nggak mau ribet, ya lo bisa cari list dari itu. Tapi resikonya tinggi. Tergantung. Makanya ini ada PR tambahan. Tapi emang cukup panjang untuk memahami itu. Tapi nggak susah. It takes you maybe 5-10 jam untuk menggali lebih dalam. Lo intinya mencari tahu gimana cara ngebaca laporan keuangan, menghitung apakah perusahaan ini sehat apa enggak. Kalau lo bisa ngelakuin itu dengan baik, menurut gue resikonya relatif turun banget. Gitu. Fifth, rental income. Rental income ini nih sebenarnya favoritnya bokap nyokap kita. Kalau zaman dulu kan bonyok kita kan kalau punya duit beliin properti. Iya kan? Kayaknya dulu tuh kayak wah banget. Terus kalau properti itu ada urutannya nih, Yas. Ini kalau bokap gue, kita beli rumah. Habis beli rumah satu lagi buat anak yang anaknya udah berapa dibeliin rumah segitu gitu kan. Nah, setelah itu udah punya rumah tambahan, yang rumah kedua lu mesti punya ruko buat lu usaha ya kan. Jadi lu nggak perlu nyewa lagi sama orang lain gitu. Ini kalau udah punya ruko, nanti nih udah yang level high banget nih, rata-rata pengusaha beli hotel. Right? Nah, jadi ini sebenarnya turunan dari generasi ke generasi, tapi menurut gue masih relatable. Gue sendiri juga punya rental income ini. So, dalam bentuk properti? Dalam bentuk properti. Atau hotel? Malah lu punya hotel? Nanti kita bangun bersama. Hotel kamarnya cuma 2. Sebenarnya hotel itu bisa digantikan sekarang dengan Airbnb, Yas. Oh, that's right. Menyewakan salah satu properti lu misalnya ya. Exactly. Kalau lu sekarang punya rumah di tempat wisata di Bali atau di mana, lu bisa sewain. Bahkan rumah lu sendiri di Jakarta atau di mana pun bisa lu sewain kalau lu mau kan. Nah, gue juga punya itu. Ada beberapa apartemen yang memang gua beli di awal-awal. Biasanya kalau lu beli di harga dia sebelum rilis ke publik, you get the
best price. Gitu. Dan lu bisa minta diskon, lu bisa minta apa gitu. Nah, itu yang sekarang gue sewakan. Setiap tahun itu bisa memberikan gue yield return antara 8-9% dari investment gue yang gue masukin ke itu. Yang dari awal lo beli. Dari awal gue beli itu. Nah, jadi menurut gue ini kalau kita kaliin ke 2, 3, 4, 5 properti ini bisa jadi bagus banget gitu. Salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Dan simple kan? Lu cari agent. Pak, saya mau sewain tempat saya gini-gini. Oke, dia akan cariin ketika udah deal, lu bagi dia, ya kan? Selesai. Ya, lu nggak perlu mantap. Doang, lu nggak usah bagi terus-terusan. Kan? Exactly. Nah, jadi menurut gua that's the beauty sih. And one day kalau lu punya 5-5-nya ini, hidup lu akan jauh lebih apa ya? Lebih tenang in the sense that ketika lu menjalani sweat income lu menjalannya lebih dengan oh ya gue di sini karena emang pengen berkarya tadi. Can you get rid of the sweat income? Menurut gua kalau kita get rid of it akan ngerasa kayak gua ngapain nih? Gua gitu ngapain gitu kayak nggak ada purpose menurut gua in life. Karena manusia itu nggak diciptakan untuk rebahan doang. Iya.